Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nur Aulia Rahmadani dari kelas PGSD 2B dengan NPM 24066 Hari ini kita akan menyelami dunia yang menarik dan psikologi perkembangan anak dan remaja. Saya akan menjadi pemandu Anda dalam memahami bagaimana individu tumbuh dan berubah sepanjang hidupnya. Jadi, apa itu psikologi perkembangan? Dalam ilmu psikologi, ini merujuk pada cabang yang mempelajari proses pertumbuhan individu baik sebelum maupun sesudah kelahiran, serta kematangan perilaku. Tujuan kita mempelajari ini sangat penting. Kita ingin memahami sebab-sebab perubahan tingkah laku dan kemampuan manusia sesuai usia, mempelajari perbedaan pribadi, menganalisis tingkah laku anak dalam lingkungan tertentu, dan mengkaji penyimpangan tingkah laku. Kita juga ingin tahu kapan perubahan itu terjadi, penyebabnya, bagaimana memengaruhi perilaku, apakah dapat diramalkan, serta apakah bersifat individual atau universal. Manfaatnya pun sangat praktis. Pengetahuan ini membantu kita memiliki harapan realistis terhadap anak dan remaja, membantu kita merespons perilaku mereka dengan tepat, mengenal perkembangan normal, dan bahkan membantu kita memahami diri sendiri lebih baik. Ini penting agar harapan kita terhadap anak tidak terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan perasaan tidak mampu pada anak. Mari kita mulai dengan dasar-dasar teoretis yang membentuk pemahaman kita. Yang pertama adalah teori psikodinamik yang banyak membahas kontribusi dari Sigmund Freud dan Erik Erikson. Teori ini menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian, meningkatkan motivasi emosi dan aspek internal, serta konflik-konflik yang terjadi pada masa kanak-kanak dini. Kita akan fokus pada model perkembangan psikoseksual Sigmund Freud dan yang cukup dikenal, di mana kepribadian berkembang melalui serangkaian tahap dengan energi psikoseksual atau libido yang terfokus pada berbagai bagian tubuh seiring pertumbuhan anak. Keberhasilan perkembangan kepribadian ini sangat bergantung pada pengalaman lingkungan anak pada setiap tahapnya. Mari kita lihat tahap-tahapnya secara singkat. Yang pertama, tahap oral. Ini adalah dari lahir hingga usia 1 tahun. Interaksi utama bayi dengan dunia adalah melalui mulut. Mereka memperoleh kenikmatan dari rangsangan oral. Yang kedua, tahap anal. Dari 1 hingga 3 tahun. Fokus utama libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan gerak isi perut. Latihan ke toilet menjadi isu utama pada tahap ini. Yang selanjutnya tahap falik. Dari 3 hingga 6 tahun. Energi ini berpusat pada genital. Pada tahap ini anak laki-laki mengalami kompleks Oedipus dan anak perempuan mengalami kompleks Elektra. Yang selanjutnya yaitu tahap laten dari 6 hingga 11 tahun. Superego terus berkembang, energi ditekankan dan anak mulai mengembangkan keterampilan sosial serta nilai-nilai. Yang selanjutnya adalah tahap genital. Ini adalah tahap remaja sekitar 11 hingga 18 tahun. Munculnya pubertas menyebabkan libido kembali aktif dengan ketertarikan kuat terhadap lawan jenis. Selanjutnya, kita beralih ke teori kognitif. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif adalah fundamental dan membimbing tingkah laku anak. Kunci untuk memahami tingkah laku anak terletak pada bagaimana mereka terstruktur. Di sini kita mengenal Jean Piaget dengan tahap-tahap perkembangan kognitifnya seperti sensori motor hingga formal operasional. Lalu ada Lev Vygotsky dengan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD yang menekankan peran interaksi sosial dan budaya. Vygotsky meyakini bahwa kebudayaan menjadi faktor penentu perkembangan individu.
Kemudian ada teori behavioristik dan belajar sosial. Perspektif ini mengemukakan bahwa kunci memahami perkembangan terletak pada perilaku yang dapat diamati dan respons individu terhadap stimuli lingkungan. B.F. Skinner berbicara tentang bagaimana perilaku dibentuk melalui penguatan dan hukuman. Ada responden behavior, yaitu respons berdasarkan refleks yang dikontrol oleh stimulus. Dan ada operant behavior, tingkah laku sukarela yang dikontrol oleh dampaknya. Dampak yang menyenangkan cenderung diulang, sedangkan yang tidak menyenangkan ditinggalkan. Albert Bandura dengan konsep belajar sosialnya. Seseorang belajar dengan mengamati perilaku dan sikap orang lain, menggunakannya sebagai contoh. Proses peniruan ini tidak otomatis, memerlukan atensi, retensi, reproduksi, dan motivasi. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan manusia, anak-anak, dan remaja. Mari kita lihat bagaimana perkembangan ini terwujud dalam tahap usia. Yang pertama, perkembangan pada masa anak-anak 0-12 tahun. Secara fisik dan motorik, kita melihat pertumbuhan berat dan tinggi badan, perkembangan sistem saraf, serta keterampilan motorik kasar dan halus. Secara kognitif, ada perkembangan bahasa, memori, penalaran, pemecahan masalah, dan kreativitas, termasuk bagaimana anak mulai berpikir secara simbolis dan logis. Pada sosial dan emosional, terjadi pembentukan ikatan atau attachment, perkembangan emosi dasar, konsep diri, identitas gender, serta hubungan dengan teman sebaya. Dan secara moral, anak mulai memahami benar dan salah, serta mengembangkan empati. Kemudian kita masuk ke perkembangan masa remaja sekitar 12-21 tahun. Secara fisik, ini adalah masa pubertas dengan perubahan hormonal, pertumbuhan cepat, serta perkembangan karakteristik seksual primer dan sekunder, beserta implikasi psikologisnya. Secara kognitif, muncul pemikiran operasional formal, yaitu penalaran abstrak, serta kemampuan membuat keputusan dan merencanakan masa depan. Pada aspek sosial dan emosional, terjadi pencarian identitas yang merupakan tugas utama pentingnya kelompok sebaya, dinamika hubungan dengan orang tua, peningkatan kemandirian, pentingnya kelompok sebaya, persahabatan intim, dan permulaan hubungan romantis. Dan kita juga melihat bagaimana isu-isu khusus remaja seperti stres, depresi, kecemasan, kenakalan remaja, penyalahgunaan zat, bullying, masalah citra tubuh, hingga peran media sosial dan teknologi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi kompleks berbagai faktor. Ada dua kategori utama. Yang pertama, pengaruh biologis. Ini mencakup faktor genetik atau hereditas, yaitu totalitas karakteristik individu yang diwariskan dari orang tua melalui gen. Juga ada temperamen dan faktor prenatal yang memengaruhi perkembangan. Kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan mencakup segala sesuatu di luar organisme yang memengaruhi perkembangan baik fisik maupun sosial. Ini adalah hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang universal. Keberfungsian keluarga sangat memengaruhi perkembangan anak. Konsep efektif parenting menekankan standar yang jelas, perhatian pada perilaku positif, penjelasan alasan, dorongan untuk memahami dampak perilaku, dan konsisten dalam aturan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang mengembangkan potensi siswa bertindak sebagai substitusi keluarga dengan guru sebagai substitusi orang tua. Kelompok teman sebaya berperan penting bagi perkembangan kepribadian remaja, terutama dalam social cognition dan konformitas. Dan tentu saja media dan teknologi dengan dampak positif dan negatif internet, media sosial, dan game online pada perkembangan anak dan remaja. Memahami psikologi perkembangan memiliki banyak implikasi praktis. Dalam pendidikan, ini membantu kita merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan emosional anak dan remaja. Dalam pengasuhan,
kita bisa menerapkan pola asuh yang efektif, seperti otoritatif, permisif, atau otoriter untuk mendukung perkembangan optimal anak. Dan dalam konseling dan intervensi, pengetahuan ini esensial untuk memahami permasalahan psikologis yang umum pada anak dan remaja. Sebagai penutup, memahami psikologi perkembangan sangatlah krusial. Ini membantu kita melihat individu secara holistik dari masa konsepsi hingga akhir kehidupan. Dengan pengetahuan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, memberikan intervensi yang tepat, dan pada akhirnya membantu kita setiap individu mencapai potensi terbaiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.